sarapan, Mbak? Belum masak. Oh iya. Besok sarapan ya? Iya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan perwakilan kelas bisa memimpin doanya. Kita duduk siap gerak. Doa mulai. Doa besar. Oke, adakah yang tidak masuk hari ini anak-anak? Masuk. Sehat semua ya? Sehat. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Unsur intrinsik novel. Minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian dan juga jenis-jenis novel. Sekarang kita akan belajar mengenai unsur intrinsik novel. Sebelum lanjut, Ibu ingin tanya, ketika kalian membaca novel, bagian apa yang paling kalian ingat dan mengapa? Ada yang bisa? Silakan, Mbak Neta. Bagian yang paling saya ingat itu pas dibaca novel itu bagian perjuangan tokoh utama dalam menghadapi sebuah konflik. Nah, hari ini karena bagian tersebut biasanya penuh dengan emosi, tantangan dan menunjukkan perkembangan dari karakter tokoh. Selain itu, bagian ini juga mengandung pesan moral yang kuat sehingga lebih diingat dan memberi kesan mendalam untuk pembaca. Sudah, Mbak Neta? Sudah. Beri tepuk tangan untuk Mbak Neta. Nah, penting sekali manfaat dari kita mempelajari unsur intrinsik novel, yaitu ketika kita membaca novel kita jadi lebih paham dan juga lebih memaknai isi cerita yang ada di dalam novel. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, peserta didik mampu memahami unsur intrinsik dari novel, dan yang kedua, peserta didik mampu menganalisis unsur-unsur intrinsik pada novel. Kita masuk ke materi ya, anak-anak. Siapkan alat tulis kalian. Yang pertama ada tema cerita. Tema merupakan dasar cerita atau gagasan umum dari sebuah novel. Tema dapat juga disebut sebagai ide utama ataupun tujuan utama. Berdasarkan dasar cerita atau ide utama, pengarang akan mengembangkan sebuah cerita. Yang kedua ada penokohan. Nah, di sini penokohan itu adalah teknik bagaimana pengarang menampilkan tokoh-tokoh dalam cerita sehingga dapat diketahui karakter atau sifat para tokoh. Berdasarkan watak atau karakternya, tokoh dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada tokoh protagonis. Tokoh protagonis ini merupakan tokoh utama yang menjadi pusat perhatian dalam cerita. Biasanya sering muncul atau sering ditulis di dalam cerita oleh penulis. Yang kedua adalah tokoh antagonis, merupakan tokoh yang menjadi musuh dari tokoh utama. Biasanya bersifat jahat ataupun sering menentang tokoh utama. Oh iya, silakan. Yang ketiga ada tokoh antagonis. Di sini tokoh antagonis itu merupakan tokoh yang menjadi penengah antara tokoh utama atau tokoh protagonis dan juga tokoh antagonis. Selanjutnya ada alur atau plot. Plot merupakan hubungan antara peristiwa yang bersifat sebab akibat, tidak hanya jalinan peristiwa secara kronologis, tetapi juga urutan kejadian yang di dalamnya terdapat hubungan sebab akibat. Ada yang tahu alur atau plot itu ada berapa? Yang pertama ada alur apa? Maju. Alur maju atau alur progresif. Di sini ceritanya itu tidak mengulang masa lalu, artinya terus berlanjut gitu ya. Yang kedua ada alur mundur atau alur regresif. Di sini ceritanya mengulang masa lalu atau flashback gitu ya anak-anak. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu ada alur campuran. Nah, di sini alur campuran itu menceritakan kejadian masa lalu dan juga kejadian masa depan atau peristiwanya itu maju mundur gitu ya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Nah, sekarang kita ice breaking dulu supaya kita lebih semangat. Ibu minta kalian berdiri anak-anak. Ice breaking kali ini adalah pijat memijat. Nah, pijat memijat ini nanti kalian berpasangan
saling meminjam bergantian gitu ya anak-anak. Bisa dipahami? Kita hadap ke kiri terlebih dahulu. Silakan temannya dipijit. Silakan bisa dipijit temannya. Boleh balik. Sekarang temennya sudah enak, sudah semangat lagi. Mau diulang? Boleh sekali lagi ya. Mau kanan apa kiri dulu? Kiri silakan. Oke, cukup ya. Nanti kalau mau pijit bisa pas istirahat atau di rumah. Lanjut lanjut materinya ya. Bisa diperhatikan ya anak-anak. Nah, di sini ada unsur latar merupakan lukisan tempat, waktu, dan situasi atau suasana terjadinya suatu peristiwa di dalam cerita. Latar atau setting di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah latar waktu. Latar waktu itu disebut masa di mana jalannya cerita sedang berlangsung. Misalnya pagi hari, siang hari, sore hari, hari Senin gitu ya anak-anak. Yang kedua ada tempat. Latar tempat merupakan lokasi di mana jalannya cerita tersebut berlangsung. Misalnya di pasar, di sekolah, di kelas, dan yang lainnya. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu latar suasana merupakan kondisi latar secara menyeluruh dan emosi yang kuat. Misalnya suasananya sedih ataupun tegang. Misalnya di dalam cerita tersebut ada tokoh yang dikejar-kejar oleh setan gitu. Nah, itu termasuk suasananya tegang gitu. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Kemudian ada sudut pandang. Sudut pandang adalah cara penyajian cerita, peristiwa-peristiwa dan tindakan-tindakan pada novel berdasarkan posisi pengarang di dalam cerita. Selanjutnya ada amanat. Amanat merupakan pesan dari pengarang kepada pembaca yang terkandung di dalam novel. Dan yang terakhir ada gaya bahasa. Gaya bahasa dalam novel adalah ciri khas pemilihan kata dan bahasa yang digunakan oleh penulis. Artinya setiap penulis itu memiliki ciri khas ataupun gaya bahasa yang berbeda-beda. Jadi antara novel satu dengan novel yang lain yang penulisnya berbeda itu memiliki ciri khas yang berbeda. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Nah, sekarang kita akan main tim games turnamen. Ibu bacakan peraturannya, bisa diperhatikan. Yang pertama, guru membentuk kelompok 4-5 siswa. Jadi ibu akan membentuk kelompok, yang sini kelompok A dan yang sini kelompok B ya. Kemudian setiap kelompok diberi waktu 5-10 menit untuk membaca dan juga mengingat materi tadi dan juga ringkasan novel yang akan nanti dibagikan. Yang ketiga, setiap kelompok berbaris untuk mengerjakan soal di depan. Nah, nanti setiap kelompok berbaris, nanti siswa yang paling depan akan mengerjakan soal pertama. Apabila tidak bisa menjawab, soal akan dikerjakan oleh siswa berikutnya. Setiap siswa dilarang membuka buku ataupun mencontek, namun diperbolehkan untuk saling berdiskusi sesama kelompoknya. Dan yang terakhir, kelompok yang berhasil menjawab soal dengan cepat dan juga benar akan mendapatkan hadiah. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Ibu bagikan ringkasan novelnya ya. Sudah selesai berdiskusinya anak-anak? Silakan untuk berbaris empat, yang sini kelompok A, yang sini kelompok yang sini kelompok B, yang sini kelompok A. Silakan berbaris.
Kelompok B kurang 2 soal lagi. Yang selesai duluan kelompok B ya tadi ya. Periksa dulu. Yang salah itu kelompok B. Yang B ini kurang tokoh utamanya ya. Jadi pemenangnya adalah silakan untuk kelompok perwakilan kelompok A untuk masuk ke depan. Silakan kelompok A. Beri tepuk tangan untuk Mbaknya nanti ya setelah Nah sekarang kita akan melakukan refleksi. Refleksinya sama seperti minggu kemarin, yaitu kalian mengisi lembar refleksi. Di sini ada hal yang menarik pada pembelajaran hari ini, hal yang belum kalian kuasai, terus hal yang sudah kalian kuasai, terus perasaan kalian hari ini ya anak-anak. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Ibu beri waktu 3 sampai 4 menit saja ya. Sudah selesai ya? Sudah. Ibu ambil ya kertasnya. Oke, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Adakah yang ingin menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini? Ya, silakan Mbak Farah. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini, prinsip dalam novel itu terdapat 7. Ada tema, penokohan, alur atau plot, latar, sudut pandang, anak dan gaya bahasa. Unsur-unsur ini sangat penting karena saling berkaitan dalam membangun sebuah novel yang utuh, menarik dan bermakna bagi pembacanya. Tepuk tangan untuk Mbak Farah. Nah, kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah antusias pada pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Sebelum Ibu tutup, kita ucapkan alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.